GMN itu dikait-kaitkan dengan partai yang berlambangkan Palu Arit, itu gimana sih? Halo semuanya, kembali lagi di Melodica Official Channel. Malam ini kita bakal membahas tentang ke-GMN-ian. Buat teman-teman semua yang masih penasaran sebenarnya GMN itu apa sih, terus kayak isu-isu tentang GMN ini kita bakal bahas di video kali ini. Nah, tapi sebelum ke videonya, teman-teman semua sudah like, comment, dan subscribe di channel YouTube Melodica Official biar channelnya makin berkembang. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Kali ini aku bareng sama temen aku. Dia adalah seorang organisatoris yang sangat-sangat luar biasa banget di bidang ke-GMN-ian. Oke, kita langsung aja sambut. Ada Bung Mario di sini. Halo, selamat sore. Oke, di sini Bung Mario agak sedikit kaku, tapi nggak apa-apa karena dia tuh ilmunya sangat luar biasa banget, ngelebihi Cenayang. Jadi hari ini kita akan nanya-nanya nih Bung tentang ke-GMN-ian, tentang sebenarnya tuh GMN itu organisasi yang kayak gimana sih, gitu-gitu ya. Apakah Bung Mario siap? Siap, Maaf, boleh, kameranya boleh. di sebelah sini. Boleh. Kenapa lihatnya ke sana? Oke. Nah, tadi ada beberapa DM masuk di kolom Q&A Instagram aku. Nah, di situ tuh banyak banget yang nanya, GMN itu antek-anteknya PDIP bukan sih? Ini menurut Bung Mario selaku kader yang luar biasa di GMN tuh gimana sih tentang isu-isu tersebut? Coba dijelaskan di sini biar orang tuh paham. Oke, terima kasih Mbak Dila yang sudah siap mewawancarai pada sore hari ini. Jadi sedikit ya, saya juga ingin meluruskan teman-teman yang di sana, juga teman-teman kawan GMNI se-Indonesia. Jadi bahwa sebenarnya kalau kita melihat ke belakang atau kita melihat sejarah ya, melihat sejarah bahwa GMNI ini atas peleburan 3 organisasi yang dimana ada organisasi Marhenis yang berpusat di Yogyakarta, dan juga ada organisasi Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya. Nah, dan yang ketiga adalah GMDI yaitu Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia yang berpusat di Jakarta. Oke, betul. Terus? Dari 3 organisasi ini, dari 3 organisasi melebur menjadi satu wadah ya pada tahun 1954, yaitu yang diresmikan langsung oleh Soekarno di Surabaya pada 23 Maret 1954. Oh, berarti itu hari lahirnya GMNI gitu. Betul, Mbak. Oke, terus dulu tuh aku pernah dengar ada GSNI juga. Itu tuh bedanya apa sih GSNI dengan GMNI? Tolong bisa dijelaskan biar mungkin teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, saya lanjut ini. GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, tentu beda dengan GMNI, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang dimana kalau untuk ideologi kita tetap sama, yaitu Marhenisme. Akan tetapi perbedaannya, kalau GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yaitu yang berperan aktif sekaligus membungkus yang berstatus mahasiswa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Namun GSNI ini mewadahi yang lebih kecil atau lebih di bawahnya, yaitu Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Tapi soal ideologi tetap sama, yaitu Marhenisme. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi untuk ideologinya sama, cuma untuk lingkupnya itu GSNI itu lebih kecil karena untuk siswa-siswa gitu ya. Ya, betul, Mbak. Betul. Oke, terus nih ada pertanyaan lagi dan itu kayak lumayan mayoritas. Jadi di sini aku cuma membacakan beberapa pertanyaan aja, jadi nggak suka karena banyak banget pertanyaannya. Jadi kayak takutnya Bu Mario capek ya Bu untuk menjelaskan panjang dan lebar gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan kedua, itu ada yang nanya begini Bung, banyak juga ada sekitar 3-4 orang. Dia nanya kalau misalnya tentang GMNI itu tuh PKI gitu Bung, itu apakah benar atau enggak sih? Itu kayak rumor, itu tuh kayak bener-bener santer banget dibicarakan di orang-orang di luar sana yang nggak tahu gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih jelas lagi biar teman-teman di rumah bisa tahu dan paham. Sebenarnya seperti ini sih kawan-kawan untuk GMNI se-Indonesia, termasuk kawan-kawan ekstra kampus lainnya, organisasi ekstra kampus lainnya. Jadi kalau kita
kembali kepada cerita awal dari saya tadi, bahwa GMNI itu berdiri atau diresmikan langsung oleh Soekarno pada 23 Maret 1954. Sedangkan kalau kita melihat partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang disingkat jadi PDIP, itu kita berdirinya pada 1973. Jadi kalau dilihat dari transisi sudah beda jauh. Dari 1954 sampai 1973 itu udah jauh jaraknya. Tapi cuman basisnya ada. Kenapa kita selalu dikategorikan PDIP? Ya mungkin dari segi alma mater sama, warna mungkin ya, merah. Tapi kan merah bisa dapat diartikan bahwa kita berani gitu. Bukan berarti kita sama-sama merah bahwa anteknya sih dia PDIP. Jadi kita cuma memilih warna itu ya sebagai simbol keberanian kita. Seperti itu, Mbak. Terus kalau misalnya GMN itu dikait-kaitkan dengan partai yang berlambangkan Palu Arit, itu gimana sih? PKI. Oh, PKI. PKI. Jadi seperti ini, Mbak. Saya coba meluruskan ya kawan-kawan semua, GMNI seluruh Indonesia. PKI itu apa ya, sebagai partai revolusioner gitu pada tahun 65 sampai 66 gitu, yang dimana pemberontakan itu ada di Madiun, sedangkan itu direncanakan di Padang, tapi meletusnya di Madiun. Meletusnya di Madiun itu kan sangat apa ya, ada kontradiktif, yang dimana rencana awal yang di Padang akhirnya meletus di Madiun pada tahun 65 sampai 66. Kalau misalnya GMNI dituding atau dituduh sebagai antek-anteknya PKI, itu tuh informasi yang kurang up to date gitu. Kurang up to date. Jadi kita itu diklaim bahwa GMNI itu sejajar dengan Palu Arit. Tidak, tapi kita tidak anti Palu Arit gitu. Jadi kita ada pembahasan yaitu Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme seperti itu. Itu hanya sebagai apa ya, pisau analisis gitu, Mbak. Jadi sangat jauh perbedaannya seperti itu, Mbak. Baik, buat teman-teman di luar sana, teman-teman GMNI di seluruh Indonesia, baik yang udah masuk maupun yang masih berniat untuk masuk. Jadi untuk isu-isu terkait bahwa GMNI itu adalah antek-anteknya PKI, itu tuh salah besar ya, Bung ya. Betul, salah besar. Nah gitu tuh. Nah terus tuh ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini satu lagi aja karena nanti kepanjangan videonya ya. Nah di sini tuh ada banyak nanya, kenapa sih GMNI itu tuh terkenal dengan organisasi yang kayak pahamnya tuh kiri banget gitu, Bung? Mungkin bisa dijelaskan kayak kebenarannya tuh yang kayak gimana sih gitu tuh? Oh gitu. Jadi sedikit paham diri ya, diri. Memang kita harus bisa membedakan dari segi banyak ideologi dunia, yaitu ada kanan, ada moderat, ada konservatif, ada reaksioner gitu, ada reaksioner. Jadi di mana ideologi ini itu ideologi kiri itu, paham kiri itu jadi identik dengan apa ya, dengan rindu masa lalu. Rindu masa lalu bahwa kita pernah jaya, bahwa mungkin apa ya, sedikit umat muslim pernah jaya di zaman dulu. Jadi kita rindu seperti itu. Tapi kalau ideologi kanan itu seakan-akan punya masa depan yang sangat indah gitu. Sangat indah, jadi kita harus berjuang sekarang ditindas untuk memperoleh masa depan itu. Tapi moderat ini adalah di tengah-tengah. Tapi moderat itu apa ya, tidak enaknya bisa ke kanan bisa ke kiri. Tapi kenapa GMNI selalu didekatkan dengan paham kiri? Sebab apa ya, kita itu tidak bisa lepas dari Bapak Proklamator, yaitu Bapak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang selalu mengagung-agungkan apa ya, maksudnya melindungi PKI pada Orde Lama. Tapi kan itu sebagai suatu kesatuan antara nasionalis, agama, dan komunis, bersatu melawan penjajah. Itu sih poinnya. Bukan berarti kita itu apa ya, GMNI itu dekat dengan paham kiri, tetapi bagaimana tiga itu nasionalis, agama, komunis itu bersatu melawan penjajah pada saat itu. Mungkin seperti itu, Mbak, lebih jelasnya. Itu tuh. Nah, jadi buat teman-teman semua yang tadi udah nanya, jadi itu tuh sangat jelas banget udah dijelaskan sama Bung Mario. Dari pertama tadi tentang terbentuknya GMNI, mengenai isu GMNI itu adalah antek-anteknya PDIP, antek-anteknya PKI, dan itu tuh kayak udah ditepis karena itu tuh informasi yang salah ya guys. Yang salah, kurang up to
update kalau benar sekali. Nah, untuk yang paham kiri tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas oleh Bung Mario ya Bung ya. Ini makasih banget karena sudah bersedia untuk mengisi konten di Main Logika Official Channel, karena saya ini bener-bener kayak orang awam di organisasi, jadi kayak makin terbuka pikirannya, makin tahu tentang ke-GMN-ian. Nah, mungkin nih buat teman-teman di luar sana ya, khususnya yang ada di Jakarta, mungkin ada yang ingin bergabung dengan GMNI itu tuh gimana sih caranya gitu? Oke, jadi alur pendaftaran itu sebenarnya Mbak gampang saja. Kita tinggal daftar, ya kita tinggal ikut PPAB sudah selesai. Akan tetapi yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu kalau di GMNI sendiri ya, mungkin dari kawan-kawan ekstra organisasi ekstra kampus yang lainnya mungkin berbeda ya setiap kultur di organisasi masing-masing. Tapi kalau di GMNI sendiri ya sedikit saya coba cerita, dipertanyakan kembali, maksudnya dipertanyakan kembali niat untuk berjuang dan juga niat untuk berpikir seperti itu. Niat untuk berjuang, ya niat untuk berpikir. Nah, itu sesuai dengan jargon GMNI, yaitu pejuang, pemikir, pemikir, pejuang. Yang dimana apa ya, kita itu harus berpikir, ya sekaligus harus berjuang. Ya harus berjuang sekaligus kita harus berpikir. Seperti itu Bang. Oke, jadi itu tadi udah dijelasin mengenai alur-alur pendaftaran. Nah, buat teman-teman semua yang masih mau ngikutin kita, nanti kita bakal cantumin Instagram kita di bawah di description box ya. Ini makasih banget ya, Mario yang sudah mau mengisi konten di Main Logika Official Channel. Mungkin untuk kekurangannya saya mohon maaf ya Bung ya, karena ya masih baru belajar. Dan buat teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga teman-teman semua tercerahkan ya Bung ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya video kita pada malam hari ini. Nanti minggu depan kita akan update lagi, tentunya dengan konten-konten yang lebih seru dan nggak terlalu sepaneng gitu ya Bung ya. Betul. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.